mungkin ya ada probabilitas lagi dari satu itu ke tahap selanjutnya berapa persen lagi gitu misalnya kayak gitu. Itu karena sebenarnya gagal dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi ya nggak tahu nih sebenarnya mau diimbanginnya seperti apa tadi. Jadi kalian sebenarnya cukup clear kalau saya dapat kalian udah mulai visi yang cukup tadi visinya dulu tujuannya kemana gitu. Di tengah jalan ya mungkin kalian bisa lebih agile atau nggak bisa lebih menyesuaikan gitu. Next. Oke, terkait business development tadi untuk mengembangkan bisnis, sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama marketing, sales tadi sudah bahas juga, terus yang ketiga customer service. Poin yang pertama marketing tadi gimana kalian bisa menemukan prospek dan mempresentasikan produk kalian. Mungkin sales lebih ke gimana kalian follow up-nya. Akhir terjadi konversi ke penjualan gitu. Terus yang terakhir gimana pelayanan kalian itu cukup ya excellent lah, customer service kalian cukup baik kayak gitu. Next lagi, next sampai kelihatan semua tolong Fahmi. Pun kalau misalnya kalian nggak ada modal atau apapun, sekarang tuh sebenarnya kita sangat dibebaskan untuk berkreasi secara digital gitu. Jadi gimana cara kita bisa bikin sebuah konten? Gitu. Banyak banget orang-orang yang bisa cuma dari konten, terus akhirnya dia ya saat mereka udah mendapatkan sebuah audiens yang cukup ada gitu, audiensnya udah ada, atau nggak tadi, terus dia tinggal mempresentasikan dia punya konten, dan akhirnya dapat bisa jadi apa namanya? Kolam ikan atau enggak, bukan kolam ikan sih. Sebenarnya kolam atau enggak komunitas yang mungkin dia bisa mempertanyakan ide mereka gitu atau enggak gagasan mereka. Katakanlah kalau misalnya saya mau bikin terkait digitalisasi healthcare atau enggak apa, mungkin saya bisa untuk membangun komunitas dulu atau enggak membuat komunitas dokternya atau enggak kayak membangun konten-konten terkait kesehatan gitu. Jadi ya untuk memulai pun bisa sekarang udah bisa dari konten dulu gitu. Jadi nggak mesti harusnya produk, tapi bisa dari konten dulu gitu. Next. Ya ini kembali ke tadi business development. Sebenarnya kalau kalian mau bikin startup, jadi kalian sebagai founder ya. Nah, founder itu sebenarnya ada 2 matriks utamanya. Yang pertama adalah traction, yang kedua adalah culture. Gimana kalian punya traction itu cukup clear juga tujuannya apa. Kalau misalnya kalian survive, kayak misalnya di awal pandemi tahun 2020, objektifnya pasti cash. Gimana kalian punya cukup cash untuk tetap bertahan perusahaan kalian. Tapi kalau misalnya saat mungkin development, ya mungkin yang dicek adalah testimonial, atau enggak daily active user kalau kalian punya ya, itu dan lain-lain gitu. Kalau recurring revenue kalian bahkan gitu kan, subscription-nya berapa banyak. Nah itu matriksnya tapi di traction tetap. Yang kedua adalah di culture nih. Ini penting banget karena gimana kalian menentukan sebuah kecepatan dalam bisnis kalian gitu, dalam deliver informasi dari satu divisi ke divisi yang lain. Itu velocity. Jadi makanya ada pertama flow dulu. Flow-nya clear, terus kecepatannya seperti apa, terus pastikan ada ruang untuk memberikan feedback dengan memberikan service yang lebih baik gitu, untuk semua anggota yang di dalam ya kalian punya startup. Next. Dan ini setelah mulai mungkin ini ada tahap lanjutannya itu gimana caranya kalian kalau misalnya udah di tahap yang good sekarang, mungkin menuju grid ya pastikan kalian punya beberapa poin gitu. Dalam arti duanya sih ada disiplin pola pikir sama disiplin tindakan. Next. Nah, disiplin pola pikir yang pertama, kalian harus paham juga kalian pasti menghadapi fakta-fakta brutal gitu. Di saat kalian mengerjakan startup itu banyak banget fakta-fakta brutal ya. Pastikan cukup aware dengan fakta brutal tersebut dan ada solusinya gitu. Kalau di OkGuard saat ini kita coba lagi menerapkan sebuah standar keandalan gitu. Jadi kalau untuk tukang taman yang mau join ya mereka bisa ngecek dulu, asesmen dulu lah gitu keandalan mereka seperti apa. Dan itu lagi kami kerjain sekarang sama IPB sih, adalah melalui program Kedirector dari Kemendikbud, itu yang kami kerjakan juga kayak gitu. Jadi ini aware terhadap sebuah fakta brutal kalau kalian mau sustain. Next. Ini masih disiplin pola pikir juga. Yang kedua adalah konsep landak. Yang mana ini ada kayak sebuah perumpamaan Yunani kuno kan, kayak misalnya konsep landak itu sendiri terdiri dari 3 hal gitu ya kan. Ada kalian cukup passionate untuk ngerjainnya, terus kalian merasa nggak terjago juga sih, mungkin cukup jago untuk mengerjakannya, terus itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu namanya konsep landak. Karena ini kayak misalnya perumpamaan cerita di padang pasir terus atau nggak di mana di padang rumputan ada seekor rubah dan seekor landak gitu. Nah saat misalnya si rubah ini saat rubah ini lapar, dia ingin berburu landak tersebut kan dengan berbagai cara yang mungkin dengan otak cerdasnya, tapi saat mencoba untuk mendekati landak entah itu dengan dia menerkam, mungkin sliding atau apapun, dengan cara tersebut cuma landak untuk mempertahankan dirinya, itu untuk sustainnya, dia hanya perlu satu konsep, cuma tinggal menggulingkan diri dan menunjukkan durinya gitu kan. Jadi ya nggak perlu usaha gitu, nggak perlu effort. Jadi pastikan
kalian cukup jago karena orang yang bakal cari kalian gitu kan, atau kalian cukup passionate, kalian ngerjain dengan mudah dan pasti dapetin ya tadi sustain juga, dapetin uang juga. Intinya cari konsep-konsep yang seperti itulah kayak gitu. Next. Nah ini terkait tadi yang kedua ada budaya pola pikir sama budaya disiplin disiplin tindakan. Disiplin tindakan ini ada yang pertama itu budaya yang disiplin. Pastiin kalian punya tujuan kalau perusahaan. Dan ini ada cukup rekomendasi gimana cara nge-track tujuan kalian, itu ada objective and key result. Nah ini ada tokoh-tokoh yang sangat-sangat tidak asing gitu kan, yang berikan kalau ya OKR itu penting. Jadi sebenarnya sedikit aja nih OKR-nya. Untuk membahas OKR itu ada, OKR itu adalah terdiri dari dua ya, ada ya panjang, yang panjangnya sih objective and key result gitu. Next. Nah gimana budaya disiplin tadi itu tindakannya, kalian punya cukup objektif itu, misalnya katakanlah objektifnya yang cukup berani, terus ada key result yang terdiri dari kualitasnya sama kuantitasnya gitu. Terus yang terakhir ada bisa mengukur secara berkala gitu. Oke, kita udah punya objektif, kita bakal kegiatan di Bandung di kuartal 3 2021 misalnya. Kuartal 3 bulan berapa gitu, bulan besok ya, di Juli. Nah ini ada berapa objektifnya gitu kayak gitu kan. Ya, ini ada kuantitinya sama kualitinya gitu. Kuantitinya berapa banyak, terus kualitinya bagaimana. Kayak gitu. Terus juga jangan lupakan kalau udah misalkan udah punya budaya disiplin, udah punya target, ya akselerasi teknologi itu penting sih untuk membuat prosesnya menjadi lebih efisien atau enggak lebih mudah dan murah untuk ya kalian ya publik yang kalian layani gitu. Publik yang kalian layani ya kalau kalian bisa memberikan infrastruktur lebih baik ya mereka ya semua orang pasti ke kalian sih. Itu udah pasti ke kita gitu. Dalam arti udah ditunjukkan ke mereka. Udah dicontohkan dengan sangat baik lah, lagi-lagi ke dua perusahaan yang baru merger kan. Kayak gitu, mereka dengan teknologi dan melayani publik dengan sangat baik. Nah kayak gitu. Boom, besar banget. Next. Ya pada akhirnya terkait tentang sustainable itu tentang konsistensi. Jadi pastiin kalian cuma cukup konsisten setelah membuat startup. Ya kalian udah set vision kalian cukup konsisten juga. Terus apa namanya? Ya tapi tetap strategi bisa berubah-ubah tadi, kayak OKR aja kan tadi bisa diukur kan, kalian pada penyesuaian dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tujuan, kalau bisa tetap saklek sih gitu. Makanya kalau ada 3 poin yang bisa dipilih gitu, sikap sebagai entrepreneur yang pertama vision, terus courage sama persistence. Gitu. Kalian punya tujuan yang visioner cukup jelas, visionnya seperti apa, terus kalian punya keberanian untuk mengeksekusi visi kalian dan tetap gigih. Kayak gitu. Oke, next. Ya, itu tadi sebenarnya ada beberapa referensi dari yang buku saya baca terkait Go to Great, bukunya bagus, terus juga ada Mr. What Matters itu terkait OKR tadi. Cuma ambil kutipan-kutipan sedikit aja sih, kurang lebih seperti itu. Ya, sekian, dan terima kasih untuk pemaparan materi terkait tadi self-sustain. Oke, siap. Makasih banyak Bang Hadid. Aduh, materinya bobotnya nih. Jadi benar-benar emang nih orang yang mau passion banget nih ya membuat suatu startup di suatu bidang, nggak hanya landscape juga. Itu tadi ada sebuah banyak banget sih, bukan sebuah kayak tips and trick dan juga hint-hint dari clue-clue juga dari Bang Hadid gimana cara memulainya gitu sampai ke manajerialnya nanti gitu Bang. Tapi Bang sebelum sesi diskusi gitu mau nanya dong Bang dari saya sendiri ya ini. Oke. Tadi kan ada ngebahas tentang kayak kalau kita harus siap sama hal-hal yang paling gila gitu yang akan terjadi gitu saat membangun startup kan. Ya hal tergila Abang yang pernah dihadapi gitu saat membuat startup apa sih Bang? Maksudnya puncak-puncaknya banget yang kayak udah bikin kayak wah putus asa banget nih kayaknya nggak lanjut deh gitu kayak pasti ada kan ya Bang fase-fasenya gitu. Bisa diceritain nggak Bang? Banyak banget sedikit. Jadi mungkin ini lebih ke mulai aja ya. Sebenarnya kalau di startup itu setiap stage kan punya ada stage-nya masing-masing ya. Saat kalian sendiri, terus kalian saat udah punya timnya semakin banyak, itu kan pasti ada ya hal-hal yang ya fakta-fakta brutal yang kalian baru temukan gitu. Karena kan beda saat kalian menjalan sendiri atau kalian berdua, bertiga, sampai sekarang oke Garden berpuluh gitu, berpuluh-puluh gitu, dan mitra itu kan kayak beda banget gitu pasti kan. Cuma kalau ini karena materi start baru mulai, sebenarnya cukup agak galau ya, agak dilema itu saat misalnya menentukan, waktu itu kan saya pribadi, saya sebenarnya tukang
banyak project-project yang saya kerjakan handle sendiri gitu. Dan gimana saat itu mendelegasikan gitu standar tersebut ke orang lain. Nah itu, wah gagal terus gitu. Awal-awal tuh gagal terus kayak, wah nggak tahu juga nyari tukang di mana kan pun kayak, oke tukang yang memang secara praktikal dia ngerjain mungkin bisa ya, karena kita awasin ya. Tapi yang sebagai mandor itu kan kayak, wah gimana gitu kan. Jadi ya itu mesti waktu kayak, ya akhirnya ya dia benar-benar di awal tuh kayak, ya nggak tahu juga cash flow juga uang tuh ya nggak jelas lah pokoknya secara untuk bertahan di awal tuh kayak hey, ini gimana ya, oh ya udah cuma karena tadi lebih ke gigi persisten gigi tadi ya akhirnya ya jalan-jalan aja sih sampai sekarang. Mungkin itu sih kalau di awal-awal. Iya pasti sih Bang, maksudnya kayak nggak as not easy like masak mie goreng ya Bang ya, pasti kan kayak ribet gitu kan pasti. Ngerti sih, maksudnya dengan tadi penjelasan materi tadi. Tapi kayaknya ini udah pada, ini jangan dulu ngantuk ya, maksudnya kita masih ada sesi diskusi nih, ada 2 sesi diskusi yang kalian bisa nanya apa aja. Tapi sebelum ke sesi diskusi, kayaknya kita perlu sedikit ice breaking gitu lah untuk apa namanya melemaskan otak dan juga melemaskan mulut ya nanti kalau mau berdiskusi kan. Jadi kita bakal ada quiz time. Nah, nanti di quiz time ini kita akan memberikan pertanyaan kepada audiens semua. Jadi audiens semua siap-siap jawab dan nanti yang paling benar, cepat dan juga efektif bakalan mendapatkan bingkisan menarik dari Oke Garden gitu. Jadi nanti bakalan diumumin di Instastory Oke Garden dan juga di Instastory di Sentaman juga. Nah, jadi bersiap-siap ya nih. Oke, kita masuk ke kuis pertama. Bisa dibuka. Ayo, tebak ini pohon apa? Bebas mau nama latinnya, misalkan mau nama ilmiahnya nih, mau nama panggilannya kayak apa gitu bisa lah dijawab. Ayo. Lumayan kan dapat hadiah yang aduh, oke. Oke. Oh, palem ya. Aduh, ini Mas Rahmat nih. Mantep nih. Palem botol. Oke, belum nih. Aduh. Yuk, ditunggu lagi yuk. Ah, masih kurang. Pohon apa nih? Pohon kurma. Ini baru juga lebaran, Mas. Oke, aduh. Aduh, belum ada yang bener. Aduh, gawat nih Garden People. Oke, kita next ke foto kedua kali ya. Biar agak, aduh, tuh. Pohon apa sih itu? Pohon apa sih? Semakin lengkap, semakin baik, semakin cepat juga semakin baik. Oke, masih kurang, masih kurang. Cemara doang, apaan? Masih kurang, keluarga Cemara. Selamat pagi, Emak. Oke, masih kurang. Yuk, kita lanjut lagi coba gambarnya di agak yang lain deh kayaknya tuh. Kita lihat bawahnya deh. Tadi atasnya udah tuh. Masih kurang ya tadi jawabannya. Tapi kayaknya udah ada sih ini. Gak usah. Ya tuh tim Oke Garden gak usah dapat hadiah. Oke, kayaknya udah ada yang bener nih. Kita lihat aja ya yang keseluruhannya. Jawabannya. Mantap. Jangan tertipu makanya, jangan buru-buru ngejawab tuh kan. Nah, jawabannya cemara apa nih? Cemara udang. Ya bisa lah cemara bonsai bisa. Oke. Nanti dihubungin ya sama tim kami ya, tenang. Pokoknya stay tune terus di Instagram Oke Garden sama Instagram di Sentaman, oke? So, karena mungkin udah lumayan lemes ya nih. Kita buka aja sesi diskusinya nih. Ya, sesi diskusinya hanya dibatasi banget. Cuman beberapa penanya doang nih. Jadi mumpung ada Bang Hadir ditanya deh. Ada pertanyaan nih, Bang. Dari Aldi Taher. Aldi Taher nih. Ada gestarnya kita. To the bone. Oke. Bang nanya dong, Bang, katanya nih. Berapa modal bisnis saat Oke Garden awal merintis tanpa suntikan dana, katanya. Mungkin bisa menjadi tips untuk saya yang ingin memulai bisnis pakaian sendiri. Oh, mantap banget, Bang. Bisa dijawab kali, Bang, tuh. Dari Aldi Taher. Terima kasih, Bang Aldi. Oke, thank you Aldi untuk pertanyaannya. Terkait tadi misalnya modal untuk Oke Garden, tadi kan saya udah bilang juga saya dari desa, itu terus drop out di tahun 2016. Itu sebenarnya modal awalnya ya cuma rajin posting aja sih. Jadi benar-benar
modal awalnya tuh nggak, lebih dibilang sih kalau dibilang nggak ada modal, ada mungkin ya, kayak biaya operasional harian aja gitu. Karena waktu sebenarnya saya ada bisnis juga yang di jasa pindahan, saya ada pick up. Cuma itu nggak saya hitung modalnya berapa, tapi itu kayak modal sebenarnya kayak modal bulanan aja untuk cukup banget gitu, kayak ada sampingan jasa pindahan terus kalian milih merintis tanaman gitu dan iklanin aja gitu. Waktu itu saya awal sebenarnya iklanin cuma produknya nggak terlalu banyak juga, itu rumput sama tanaman hias karena dari desa cuma naruh di Instagram, terus naruh di toko bagus, sama naruh di kayak marketplace juga. Nah terus ya tinggal tunggu aja, sama broadcast ke kontak-kontak yang emang udah ada klien saya waktu itu, ada bisnis sebelumnya jasa pindahan. Nah kayak gitu. Dan pada akhirnya ya itu jalan aja karena sebenarnya tadi kayak lebih ke konsepnya kayak makelar gitu. Jadi nggak ada produksi barang, cuma menghubungkan aja dari produk itu sama jasa tukangnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Apakah terjawab Bang Aldi? Semoga menjawab ya. Secara Iya. angka sih nggak benar-benar kayak awal tuh makelar aja sih, makelar base. Oke, Bang Aldi, apakah terjawab sama Bang Hadid? Kayaknya terjawab ya. Nih, oke, dibuka lagi. Jangan malu-malu untuk bertanya karena kami. Oh iya, belum makasih Bang Hadid udah jawab. Jangan malu-malu untuk bertanya karena nanti bakalan ada hadiah juga nih untuk yang teraktif nih. Bakalan ada hadiah juga dari Oke Garden. Pokoknya stay tune terus, makanya harus aktif. Ada yang nanya lagi, Bang? Nanya dong, Bang, katanya. Iya dong. Saya juga bisnis di bidang pembuatan taman dan juga supplier tanaman hias, katanya. Nih dari Bang Hisham nih. Salah satu problem yang dialami saya yaitu cari tukang atau mitra untuk merawat taman. Kira-kira solusi apa yang cocok untuk diselesaikan masalah tersebut? Kebetulan domisili saya di Jakarta dan bagaimana agar digital marketing usaha kita semakin baik? Harus mulai dari mana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hisham. Silakan dijawab Bang Hadid. Bang masih di mute. Iya masih di mute, sorry. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Hisham, Hadi. Oke, saya jawab sepelan-pelan ya, terkait untuk mitra merawat taman. Sebenarnya ya tadi emang industrinya pertama salam satu cangkul ya mungkin ya, atau salah satu industri. Mungkin kalau misalnya memang tadi agak tricky juga karena standarnya belum ada gitu. Kalau misalnya pun kita waktu berkaca sedikit ya, sama lagi-lagi yang baru merger kan, Gojek. Terus poinnya itu mereka di awal-awal cukup beruntung karena memang udah ada SIM kan. Jadi kalaupun ngefilter orang ya dengan SIM udah tahu orang ini bisa bawa motor gitu kan. Walaupun mungkin banyak yang nembak juga, tapi ada sebuah parameter lah. Maksudnya terus juga matriksnya juga untuk mau motor kan ya cukup nggak kompleks gitu. Tapi kalau untuk merawat taman ya mungkin emang agak kompleks. Cuma mungkin dikelompokkan lagi sih sebenarnya dari klien-klien itu ada berapa banyak. Maksudnya mayoritas customer itu seperti apa produknya. Katakanlah apakah emang rumput aja atau ada kolam, ada vertical garden. Nah, itu mungkin dibikin dulu aja apa namanya panduan modulnya. Baru saat itu ya ngerekrut. Rekrutnya ini bisa sebenarnya bisa part timer dulu atau nggak bisa langsung full time. Nah, kayak gitu kalau untuk nyari tenaga merawat taman. Gitu part timer ya sebenarnya yang kembali lagi tadi carinya ya memang harus rajin-rajin buka lowongan pekerjaan sih. Kalau memang mau mencari mitra ya atau enggak kalau nggak nyari orang pekerjaan ya rajin-rajin keluar, ikut-ikut mungkin komunitas tukang atau enggak komunitas-komunitas yang mungkin freelance, mungkin driver ojol mau mungkin atau enggak driver itu mungkin mau untuk mencari sambilan di situ. Saya mungkin gimana, tapi PR adalah gimana cara mengedukasinya kan untuk mengikuti sebuah standar yang mungkin ya mungkin yang kamu harapkan ya gitu. Terus nah itu udah terus marketing ya, digital marketing. Tadi digital marketing sebenarnya gimana kalian harus bikin sebuah kontennya dulu yang cukup menarik, terus frekuensinya cukup sering, sama audiensnya cocok. Nah mungkin kalau misalnya di awal-awal ya lebih sering konten aja, lebih sering ini, ataupun ya tadi coba kolaborasi mungkin untuk ya mungkin kan tadi ada teman, family atau keluarga yang mungkin coba untuk kirim produk atau enggak minta review untuk kalian punya layanan seperti apa gitu kan. Nah terus yang followers agak banyak kan ya, jadi untuk mendatangkan traffic dulu minimal. Terus ya coba konsisten dengan memberikan ya konten-konten yang mungkin cocok, entah itu edukasi atau enggak menghibur. Ini sih konten kan dua ya, yang banyak dicari ya.
kalau nggak edukatif, entertaining gitu. Kayak gitu loh kurang lebih. Kembali ke kontennya dulu, terus mulai dari mana? Ya mulai aja dulu. Nggak, mulai dari mana tadi? Ya kembali, kalian mau digital marketingnya di mana? Mungkin di Facebook channelnya pilih dulu kira-kira. Jadi nggak bisa terlalu banyak platform juga yang mungkin harus difokusin. Kecuali memang kalian fokusnya memang di digital marketing. Tapi kalau memang ada operasional juga, mungkin kuatin di satu platform dulu atau nggak satu channel. Pelajari terlebih dahulu kayak gitu. Sebenarnya sekarang sih cukup beruntung ya, maksudnya cukup beruntung ya. Banyak banget kelas-kelas webinar yang ngebantu untuk lebih detail dalam menjelaskan implementasi untuk digital marketing yang lebih efektif gitu. Jadi kayak gitu. Kalau saya cuma kasih referensi aja tadi sedikit. Itu. Semoga membantu. Oke, siap Bang Hadid. Makasih banyak Bang Hadid. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Nah, sekarang dari saya sih Bang pengen nanya. Karena sedikit penasaran juga Bang. Ini gimana sih Bang cara menyiasati dan juga membaca kebutuhan pasar gitu? Maksudnya kan ini untuk taman sendiri kan sebetulnya apa ya namanya, kita harus ngelihat beberapa aspek juga ya Bang, nggak kayak baju kan. Maksudnya kayak banyak material yang memang harus dipersiapkan seperti itu, dan juga ini kan tentang mengurus suatu makhluk hidup seperti itu ya Bang. Nah, untuk melihat pangsa pasar gitu, gimana sih Bang maksudnya dari engagement dan juga dari minat, minat atau tidaknya pembeli seperti itu Bang, mungkin bisa sedikit dijelaskan seperti itu? Oke, terima kasih Bang Kit untuk pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama misalnya mengidentifikasi pangsa pasar, pasti juga kalian punya tangga-tangga lah, kalian punya produk, atau kalian punya produk kalian itu ada di mana nih? Maksudnya dalam arti harganya, terus secara fungsinya, itu masuknya kategori ya sebenarnya menjawab, pasti ada 3 kebutuhan kan, kebutuhan dasar. Yang pertama kan pangan, sandang, papan. Papan, sandang, pangan. Nah itu. Ini 3 itulah. Jadi kalian ada di mana nih? Mungkin adanya di papan kan, atau enggak kebutuhan, ya ini ada kebutuhan pertama, primer, sekunder, tersier kan, kalau misalnya itu. Tiga lagi nih. Nah, saat mereka udah tercukupi untuk kebutuhan mungkin primer ya, tadi sandang, pangan, papan, mungkin ke yang lain, ke sekunder ya, mungkin apa? Handphone atau apa? Ya mungkin di kategori juga produk kalian katakan tanaman hias itu ya ada di mana nih segmennya? Ya itu ya cariin, pastiin ya mirip-mirip kayak misalnya mungkin kayak home improvement ya, kayak Ace Hardware atau enggak IKEA kalau untuk tanaman hias. Tapi untuk landscape ya kurang lebih orang-orang yang kita ngelihatnya orang-orang ini yang punya cukup penghasilan, terus punya rumah dan punya area untuk tidak tanaman atau taman. Nah, kalau kita nge-define lagi, mungkin orang-orang yang punya di situ apa namanya, punya penghasilan yang mumpuni lah, minimal ya manajer level kalau kita analisanya, manajer level, terus biasanya tertarik sama tanaman tuh perempuan gitu kan ya, dan berapa penghasilannya kayak gitu. Itu ngecek pangsa pasar terus seberapa banyak, ya makanya kalau kita mulai dari kota-kota yang cukup besar juga kan, dan kalau misalnya fun fact-nya sebenarnya ya kami pun, klien kami banyak kan di daerah-daerah pemukiman pendukung metropolitan lah, katakanlah kalau Jakarta kan pusatnya, mungkin di Jaksel lebih banyak ya, atau nggak di Bekasi sama di Tangerang Selatan. Nah, kayak gitu sih. Kalau untuk yang tadi, untuk ngecek pangsa pasar, kembali ke produknya ini, seberapa penting dari kebutuhan mereka gitu. Ada di mana? Gitu. Kalau orang udah punya penghasilan lebih, yang udah di levelnya tadi, yang kayak home improvement atau enggak di itu, mungkin kalau di taman kan lebih ke situ kan gitu ya, kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Apalagi kita satu kantor loh. Ya pengen aja Bang, maksudnya ini kan juga baru gitu kan. Maksudnya kayak Siap. ya menu-menuhin aja Bang. Oke, ini diskusi 1 sangat rame ya dilihat. Sekarang ini udah banyak banget pertanyaan ngantri nih buat diskusi 2, tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi 2, bakalan ada game lagi, tenang. Giveaway-nya masih banyak nih dari Oke Garden. Tenang, nanti pokoknya jawab aja nih, siap-siap, persiapkan dulu otak nih, karena akan ada pertanyaan yang sangat tricky nih, yang tidak kalah pusing juga gitu. Nah, nanti bakalan dapat hadiah juga, tenang. Yuk, kita next pertanyaannya. Yuk, sebutkan kepanjangan dari OKR. Ayo, barusan banget tuh. Yang bikin kuis nih menarik juga. Ya, aduh, yang bikin kuis nih parah nih. Ayo, nih demi setangkai giveaway, tidak akan ada yang menjawab. Bisa searching dulu mungkin.
Aduh, ada Mbak Susana tuh, betul sepertinya itu. Aduh, Mas Joko sepertinya. Waduh, iya betul. Oke, ayo ayo, yang paling cepat, paling tepat, paling benar, dan paling efisien akan mendapatkan giveaway dari Oke Garden. Oke, kayaknya kayaknya ini udah macam-macam nih. Ada bahasa Inggris nih, objektif key result, ada yang objektif kerja relasi, iya ada lagi, iya kayak gitu-gitu lah nih. Kayaknya ini harus dijawab sekarang deh. Mari kita lihat aja jawabannya ya, yang paling benar nih, bisa digas sendiri. Hmm, memang bahasa Inggris tadi kayaknya benar deh. Oke, jadi nanti bakalan kami hubungin ya. Pokoknya stay tune terus di Oke Garden, di Instagramnya Oke Garden. Nanti juga panitia dari kami akan menghubungi. Nah, karena ini udah numpuk banget nih pertanyaan, Bang. Kayaknya kita bakalan langsung lanjut ke sesi 2 sepertinya. Saya sebutin dulu, ini tadi ada yang bertanya, Bang, dari Fadil Gias. Nanya dong, Bang, katanya. Gimana tips bisnis plan awal bagi yang baru merintis startup lanskap, katanya, Bang. Bisnis plan. Masih di mute, Bang. Oke, thank you, Kit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Merintis startup landscape ya. Spesifik landscape gitu ya? Bang kita hilang. Oke, landscape ya, siap-siap. Sebenarnya tadi didefinisikan dulu ya terkait kalau kalian tadi lihat di BMC, Business Model Canvas, itu kan ada, itu sebenarnya basic banget sebelum dari business plan, kayak gitu. Dari situ ada berapa kolom kan? Yang pertama itu ada kolom value proposition, itu produk kalian apa? Ada 9 kolom. Nah, itu kolom yang pertama harus diisi. Produk itu apa, yang ditawar itu mau jualnya ke siapa. Itu di-define juga di kotak-kotak, di iniin, terus gimana cara menjaga hubungannya, terus gimana cara mendistribusikannya ke pelanggan tersebut. Katakanlah kalau misalnya kalian offline base atau online base gitu. Maksudnya auto model apakah hybrid gitu kan, jadi online ke offline gitu atau murni offline gitu kan. Terus itu BMC-nya dulu dicek dulu. Itu di kotak market, terus yang di kotak terakhir di produk. Nah, aktivitas kalian ngapain aja, terus partner kalian siapa aja, terus resource yang dibutuhkan apa aja, dan cost structure-nya. Jadi kayak dalam arti untuk memproduksi atau enggak membuat aktivitas tersebut, menjual produk tadi, value tadi itu berapa. Itu dianggarkan juga sebagai business plan. Yang terakhir, yang nggak paling penting ya revenue sih, itu di kanan sih. Revenue kayak gimana? Kalian cara dapetin bisnis modelnya? Apakah project, atau tadi maklar, atau maklar cuma ambil komisi ya, commission based, project atau enggak berlangganan gitu mungkin. Berlangganan sering banget kan, kayak Netflix itu kan berlangganan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dicek BMC itu udah ngemudahin di awal sih. Tapi kalau mau lihat lebih detail lagi, ada kayak informasi personil dan lain-lain, itu ada juga sih sebenarnya. Tadi marketing plan dan lain-lain. Tapi kalau untuk basic, dicek aja dulu BMC-nya sih. Business model canvas-nya, kurang lebih. Kalau untuk business plan awal-awal ya. Nanti disesuaikan lagi nih untuk landscape. Tadi sebenarnya semua bisnis sama sih poin-poinnya. Mau landscape, mau tadi yang pakaian, atau mau apapun itu, kurang lebih itu emang patokannya, template atau enggak. Gitu. Poin-poin itu pasti ada sih di semua bisnis. Gitu. Semoga menjawab. Semoga terjawab ya tadi, Bang Fadil. Kita langsung aja ya Bang nih, karena banyak banget pertanyaannya. Ini kayaknya mulai asik nih. Dari Teteh Rika, cenah. Nanya dong Bang, mostly tiap perusahaan pasti punya strength point dan juga weakness point-nya. Nah, dengan semua fase yang udah Kak Hadi lalui ini, pengen tahu dong how or what you to dealing with that. Strength or weakness? Sorry. Iya, ada punya strength point dan juga weakness point-nya katanya. Gimana dengan semua fase yang udah Bang Hadi lalui, katanya pengen tahu how or what you to dealing with that. Gimana tuh Bang? Yes. I am in English now. Iya, terima kasih untuk pertanyaan. Tapi mungkin jawabannya adalah gigih sih sebenarnya. Karena kalau kalian menunggu momentum yang tepat, susah juga sih. Maksudnya secara ya kalian jago dengan apa mulai dengan apa yang kalian miliki sekarang aja. Sebenarnya kayak gitu sih.
walaupun saat misalnya kalian sendiri, ya apa yang kalian punya dan apa yang kalian nggak punya, mungkin yang nggak punya ditingkatin atau nggak cari yang bisa melengkapi gitu kan. Makanya kalau startup itu sebenarnya ada 3 role utama kan. Ya misalnya dari hustler ya, orang yang ngerti bisnis, terus hipster, orang yang ngerti desain, visual lebih baik lagi itu, mempercantik, dan ada orang hacker teknologi kayak gitu. Kalau base startup digital. Dan tadi kalau banyak banget gitu, maksudnya kayak itu banyak banget sih. Sebenarnya kayak saya dari background bahasa Arab gitu kan, terus gak ada ini, terus ya sangat-sangat tidak, sangat weakness-nya pun sangat banyak sekali gitu. Cuma mungkin kalau strength-nya satu ya cuma lebih gigih aja gitu. Lebih gigih dan apa yang dibutuhin ya coba cari tahu terus-terusan gitu, dan ya jatuh bangkit, ya ada bangkit tuh jatuh. Kayak gitu ya, itu kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih ya Mbak Rika. Mbak Rika apa terjawab? Kalau tidak boleh bertanya lagi sebetulnya. Oh, Ada nih dari apa Bang? enggak ada lagi mungkin. Ada dari Bang Ahmad nih nanya dong, katanya salam satu cangkul. Boleh nih di unmute aja Bang Ahmad. Halo Bang Ahmad. Halo Bang Ahmad. Waduh Bang Ahmad sepertinya pergi meninggalkan kita. Ya sudah ya. Saya saja yang mau nanya ini, atau ada yang mau nanya lagi silakan. Tapi saya pengen ada satu pertanyaan lagi sih Bang. Karena walaupun kita satu kantor, saya juga pengen nanya. Gitu Bang. Siap. Jadi gimana sih Bang? Kita kan awalnya kalau misalkan yang kayak orang mahasiswa misalkan atau baru lulus, misalkan tiba-tiba ada panggilan untuk ini desainin dan juga misalkan langsung ke konstruksinya gitu loh Bang. Nah itu apakah gimana sih kita misalkan cari mitra dadakan gitu? Apakah langsung ke peborong apa gimana gitu Bang bagusnya? Ada any tips and trick gitu Bang? Ini mah kayak ini masalah Anda ini seperti ya. Enggak Bang, maksudnya ya maksudnya banyak gak sih dulu ya mahasiswa kayak gitu nih. Siap. Manajerialnya bagaimana gitu Bang. Kita pasti masih pusing pasti itu fresh grade. Oke. Thank you untuk pertanyaannya, Kit. Sebenarnya bantu ngejawab juga. Kalau misalnya udah punya desain, tapi untuk informasi konstruksinya masih agak bingung, sebenarnya ada platform, banyak sekali platform-platform yang lebih bisa memberikan penawaran harga atau enggak penyedia-penyedia taman yang mungkin bisa ngasih konsultasi terlebih dahulu gitu untuk kalian punya desain, terus harganya seperti apa, atau enggak ya mungkin ya kalian melakukan, ada juga mungkin yang berbayar, ada juga yang mungkin gratis kayak gitu. Lebih sebenarnya dicarinya atau platform-platform kayak Sejasa itu bisa dipakai juga, atau di Oke Garden juga bisa, nanti dihitungin berbayar tapi kayaknya kayak gitu dok ya. Siap. Untuk promosi konstruksi ya. Tapi tenang, kita udah ada kalkulator gitu sebenarnya. Ah, gimana tuh Bang? Bisa tuh dijelasin kayaknya. Iya, okegarden.com/kalkulator. Itu sebenarnya bisa ngemudahin untuk teman-teman untuk mengukur atau enggak mengestimasi biaya-biaya yang ada dalam desain kalian kayak gitu. Itu ya udah, nanti itu belum dipropagandakan by the way. Pokoknya tapi ada okegarden.com/kalkulator itu dibuka untuk umum juga untuk memudahkan kalian tadi sebenarnya kayak masalah pertama pelanggan tadi, minimnya informasi serta budget, informasi desain serta budget pembuatan taman. Jadi dari masalah tersebut kami bikin solid. Oke, aman sih Bang maksudnya ya itu. Terima kasih Bang. Ada yang mau bertanya lagi nih Bang. Amalia nih dari Malang katanya. Ini mau nanya Bang. Nanya dong Bang katanya. Ini satu terakhir ya guys, terakhir ya. Nih, bagaimana cara membuat tim dan juga menyatukan visi agar bisa berjalan beriringan satu tujuan? Nih, dari Bang Halid nih pasti udah sangat-sangat expert banget dengan menyatukan tim-tim yang berbeda otak dan juga kepala itu dengan berbeda ego menjadi satu tujuan. Gimana Bang? Oke, terima kasih Amal untuk pertanyaannya. Gimana caranya tadi ya tim bisa satu visi dan satu tujuan itu? Yang paling penting adalah bonding sebenarnya sih. Sering komunikasi lebih sering, terus ya ini tujuan Oke Garden, ini kita sekarang di sini dan gimana caranya kayak gitu kan. Seperti itu sih. Dan itu mungkin lebih clear kalau ya di masalah soal di awalnya udah cukup clear juga, kayak misalnya dalam arti di awal-awal tuh udah kebutuhan timnya udah cukup jelas juga, siapa aja yang bakal melengkapi ini, tadi hipster siapa, hacker siapa, dan hustler siapa, kayak gitu. Mungkin dari udah role itu udah terpenuhi,
dan visi tadi bisa dijelaskan secara terus-menerus gitu. Maksudnya sekarang kayak gini, kita akan kemana, ini gimana sih? Kejelasan tujuan juga memang itu harus sering komunikasikan. Makanya kalau di Oke Garden sebenarnya kami lagi coba menggagas terkait ya ada mading di kantor kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk tim yang secara internal di Oke Garden, tapi juga untuk tim yang baru ada di Oke Garden kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak tadi pertanyaannya. Karena kita sepertinya sudah ke penghujung acara nih. Aduh, mohon maaf banget ya ini tidak bisa diperpanjang lagi karena kita sudah di penghujung acara. Jadi nanti bila ada yang ingin bertanya secara private nih, bisa langsung saja ya. Nantilah bisa langsung hubungi aja Bang Hadid. Bisa lewat Oke Garden juga. Misalkan Min mau bertanya ke Bang Hadid itu. Semoga nanti kami notice dan juga kami jawab ya karena follower kami banyak, tidak bercanda. Pokoknya nanti kalau ingin yang mau nanya-nanya boleh kunjungi akun Instagram kami ya gitu. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara banget nih sekarang, dan juga terima kasih banget tadi yang udah menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, menjawab kuis-kuis. Nah, nanti bakalan ada dikasih ya nanti yang tadi menjawab kuis 1 yang kuis 2 yang paling benar dan paling efektif dan paling cepat akan mendapatkan sedikit merchandise dari Oke Garden, sedikit tapi mewah. Dan juga yang tadi ada peserta paling aktif juga akan mendapatkan suatu bingkisan juga dari Oke Garden. Terima kasih telah bertanya dan juga telah berdiskusi sehingga acara ini menjadi acara yang sangat-sangat menarik. Seperti itu. Nah, sekarang bakalan ada sesi foto dulu ya. Jadi mohon yang bisa on cam boleh on cam sepertinya ya. Pengen melihat nih wajah-wajah audiens calon pembangun startup terbaik se Indonesia ya. Oke. Saya ini dulu ya. Mau difoto dulu. Yuk, boleh, boleh, boleh. Nanti masuk Instagram Oke Garden. Lumayan kan jadi tenar. Wih, ada yang lagi di lapang tuh, Bang Yohan. Bang Yohan, Assalamualaikum. Oke, kita mulai fotonya ya, sesi fotonya ya. Oke, slide pertama, tolong bergaya dulu semuanya. Siap-siap. Akan saya foto. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, ada 3 slide, Deng. 1, 2, 3. Oke, udah, Deng. Ada lagi, Deng. Ada lagi, 1 lagi. Ayo, 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya untuk waktunya diskusi pada sore hari ini. Makasih juga buat Bang Hadid yang udah mencepatkan hadir ya Bang ke acara ini gitu. Jadi tadi kan kita udah tahu banget bahwa membuat suatu startup itu kita harus mempunyai passion terlebih dahulu seperti itu dan juga rencana yang matang seperti itu dan juga yang penting passion dulu ya Bang, niat dulu deh dibangun gitu. Kalau masalah nantinya bisa kita ada Tuhan, tenang. Kita bisa berdoa kepada Tuhan semoga startup kita bisa berkembang seperti itu. Tentunya nanti mengikuti webinar dan juga mengikuti banyak sekali sharing-sharing seperti itu. Nah, jadi jangan lupa terus stay tune di Instagram kami untuk acara-acara selanjutnya karena bakalan ada banyak banget nantinya webinar-webinar dan juga sharing-sharing dari kami. Bincang Taman sesi 3, sesi 4, sesi 5 nih. Jadi stay tune terus. Follow di Instagram kami di Oke Garden dan juga Instagram kami di Desain Taman seperti itu. Salam asli dari kami yang senantiasa memastikan tamanmu indah sepanjang waktu. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Hadid dan juga teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Waalaikumsalam.